wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita sampai pada ayat 13 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kamu, kama amanan nas, sebagaimana manusia beriman. Manusia yang maksud adalah ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi. Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami beriman, kama amanas sufaha, sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman. As-sufaha yakni al-juhal, yakni orang-orang yang bodoh. Ai la naf'alu ka fi'lihim, yakni kami tidak melakukan seperti perbuatan mereka. Dan qala ta'ala raddan alaihim, Allah Ta'ala berfirman untuk membantah mereka, ala innahum humus sufaha, ketahuilah, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka, humus sufaha'u, mereka itulah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Baik, kita lihat lagi dari awal, masih tentang orang-orang munafik. Jadi wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu, kama amanan nasu, sebagaimana manusia beriman, yakni seperti para sahabat Nabi beriman. Qalu, mereka katakan, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman seperti berimannya as-sufaha. As-sufaha itu jamak dari kata safih. Safih itu artinya adalah khafiful ilmi war ra'yi, yang ilmunya, pendapatnya itu lemah, atau dhaifur ra'yi qalilul ma'rifah. Nah, ini makna as-sufaha. Maka ada yang mengartikan orang-orang bodoh atau orang-orang yang kurang ilmunya. Jadi kalau kita lihat di ayat sebelumnya, orang-orang beriman itu lakukan nahi mungkar terhadap mereka. La tufsidu fil ard. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu berbuat ifsad di muka bumi, yakni dengan cara iman kamu itu. Nah, berikutnya adalah amar ma'ruf. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu seperti berimannya para sahabat, ya Abu Bakar, ya Bilal dan lain-lain. Qalu, mereka katakan, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang dimaksud adalah as-sahabah, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi mereka anggap kayak Bilal, Abu Bakar dan lain-lain ini adalah as-sufaha, orang bodoh. Kenapa begitu berimannya? Jadi yang menurut mereka berimannya orang pinter, ya cara iman mereka, lihat situasi. Kalau ketemu orang-orang beriman, mengaku beriman, ketemu orang-orang kafir, mereka mengaku kafir. Nah, itu cara yang pinter. Nah,
Lalu kenapa mereka anggap para sahabat itu bodoh? Mereka anggap para sahabat itu bodoh karena mereka beranggapan bahwa pikiran mereka itu lemah. Jadi mereka litahkiri sya'nihim, karena mereka anggap mereka itu orang yang rendah. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka yang beriman seperti berimannya para sahabat yang lain itu adalah fuqara. Begitu kata Sulaiman bin Umar, atau yang biasa disebut Al-Jamal, yang memberikan syarah terhadap tafsir Al-Jalalain. Jadi kata beliau, fa inna aktsaral mu'minina kanu fuqara'a. Karena kebanyakan orang-orang mukmin itu adalah orang-orang fakir. Wa minhum mawal, bahkan ada di antara mereka budak-budak kayak Bilal, kan budak. Ammar bin Yasir dan juga yang lain-lain, orang-orang yang mereka anggap rendah. Suhaib ka Suhaibin wa Bilal. Lalu mereka ngomong anu minu kama amanas sufaha. Mereka bicara kepada siapa? Apakah kepada orang-orang yang beriman? Oh tidak. Jadi ketika di hadapan orang-orang kafir, mereka ngomongin orang-orang yang beriman. Masa iya saya disuruh beriman seperti imannya orang-orang bodoh itu. Jadi annahum qalu dzalika fima bainahum, atau mereka mengatakan itu di antara mereka saja, jadi turu-turu mereka. La bihadratil muslimin, tidak di hadapan orang-orang muslim. Kenapa? Karena kalau mereka ngomong di depan orang-orang muslim nanti terbuka kebohongan mereka, ketahuan berarti munafik. Baik ya. Jadi nggak mungkin lah. Fala yumkinuhum ayyungsibuhum lissafah. Nggak mungkin mereka menisbatkan para sahabat dengan kebodohan. Sebab kalau tidak nanti tampak kebohongan mereka, tampak kemunafikan mereka. Allah bantah omongan mereka. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu. Jadi merekalah yang sesungguhnya orang-orang yang bodoh. Ya. Kenapa? Ya karena nanti setelah di akhirat azab Allah akan timpa mereka. Kemudian lanjutannya wa idza laqul ladzina amanu tu laku. Nah di sini dijelaskan sedikit tentang i'lal. I'lal itu kalau dalam bahasa Arab perubahan huruf ilah, karena ada huruf ilahnya maka bentuknya dirubah. Laku itu bagaimana asalnya itu? Wa idza laku asluhu laqiyu. Kalau dalam bahasa kan fa'ila fa'ilu kan itu ya. Laqiya ya laqiyu, asalnya begitu. Tapi di sini dhammahnya dibuang. Laqiyu dibuang lil istithqal, karena buat orang Arab berat ngomong begitu. Laqiyu kalau kita mah biasa aja. Tapi buat mereka itu lil istisqal. Tsummal ya, kemudian ya-nya dibuang. Kenapa? Lil tiqaiha sakinatan ma'al wawi. Karena bertemunya dalam keadaan bersukun, bertemu dengan wawu. Maka ya-nya dibuang. Nah, kemudian laki tadi kasrahnya diganti dengan dhammah, maka menjadi laku. Baik, ini sedikit tentang i'lal. Jadi ada ibdal, ada i'lal. Baik, dan lanjutannya alladzina amanu, yakni dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau, dan apabila mereka bersendirian, yakni khalau minhum wa raja'u,
mereka bersendirian dengan mereka dan kembali kepada mereka. Jadi kalau bertemu dengan sesama mereka, maka yakni wa idza khalau, yakni bersendirian atau kembali ila syayatinihim, kepada syaiton-syaiton mereka. Siapa syayatinihim? Yakni ru'asaihim, bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka, pembesar-pembesar mereka. Qalu, mereka katakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama dengan kamu. Bersama dalam hal apa? Fiddini, dalam hal agama. Kami sama dengan kamu dalam agama. Innama nahnu, hanyalah sesungguhnya kami mustahziun, orang-orang yang memperolok. Yakni mustahziuna bihim, kami hanya memperolok mereka biizharil iman, dengan menampakkan iman. Allahu yastahzi'u bihim, Allah memperolok mereka, yakni membalas olok-olok mereka, yakni yujazihim bistihzaihim, membalas mereka dengan sebab mereka memperolok. Wa yamudduhum, dan memanjangkan mereka, membiarkan mereka, yakni yumhiluhum fi tughyanihim, di dalam kezaliman mereka. Tughyan yakni bitajawuzihim al-hadda, dengan sebab mereka melampaui batas, yaitu bil kufri, dengan melakukan kekufuran. Allah biarkan mereka ya'mahuna, dalam keadaan ya'mahun yakni yataraddaduna tahayyuran, mereka terombang-ambing dalam keadaan kebingungan. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata, mereka itu adalah orang-orang yang menukar kesesatan bil huda, dengan petunjuk. Ini kalau bahasa Indonesia yang lebih pas dibalik, menukar petunjuk dengan kesesatan itu. Ai istabdaluha bihi, yakni mereka menggantinya, yakni mengganti ad-dhalalah bihi, dengannya, yakni dengan al-huda. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak beruntung perdagangan mereka. Ai ma rabihu fiha, yakni mereka tidak beruntung fiha, dalam perdagangan mereka. Bal khasiru, tetapi mereka merugi. Kenapa? Limasirihim ilan naril mu'abbadati alaihim. Jadi karena kembali mereka kepada neraka yang dikekalkan atas mereka. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, baik fi ma fa'alu, dalam hal yang mereka lakukan. Kita ulangi lagi dari awal. Jadi orang-orang munafik itu seperti yang ada di hadis sahih itu, yang Nabi katakan, idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia bohong. Nah, ini dijelaskan di ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka bersendirian atau kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka yang diru'asaihim, qalu inna ma'akum, mereka katakan ya kami bersama dengan kamu, agama kami sama. Innama nahnu mustahziun, hanyalah sungguh kami orang yang memperolok. Saya perolok itu orang-orang muslim, orang-orang mukmin, yakni biizharil iman, dengan menampakkan iman. Gua kerjain mereka, jadi pura-pura menyatakan iman padahal tetap kafir. Jadi orang-orang munafik itu pertama seperti ini, pura-pura beriman padahal mereka kafir. Yang kedua di ayat yang lain tuh, yang orang kafir itu mudzabdzabina baina dzalik, terombang-ambing di antara itu, la ilaha ula wala ilaha ula, tidak kepada mereka yang ini, tidak juga kepada mereka yang itu. Jadi mereka mau memperolok, mau ngerjain orang-orang beriman dengan menampakkan iman mereka, tapi dibalas oleh Allah. Allahu yastahzi'u bihim, Allah membalas mereka.
mereka memperolok dibalas oleh Allah. Ya, yang sesungguhnya Allah tidak al-istihza itu termasuk perbuatan abath wasikhriyah, dan wadzalika qabihun 'ala Allah taala wa munazzahun anhu. Allah bersih dari itu. Jadi yang dimaksud dengan ini adalah Allah balas itu. Jadi Allah nggak mungkin istihza itu. Nah, jadi Allah balas. Contohnya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang seperti itu. Jadi Allah membalas. Atau kayak di ayat lain lagi, famani atada fa'atadu alaih. Barang siapa famani atada alaikum, barang siapa melampaui batas terhadap kamu, ya lakukan perbuatan yang sama dengannya. Lakukan perbuatan melampaui batas terhadapnya. Nah, demikian juga di ayat ini Allahu yastahzi'u bihim, yakni Allah membalas mereka, yakni yujazihim bistihzaihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka ya'mahun, ya'man itu yatahayyarun fi tughyanihim, di dalam kezaliman mereka. Jadi yang sesungguhnya orang-orang munafik itu tidak pernah merasa tenang. Jadi selalu begitu, terombang-ambing. Terbingung nih, mau ikut yang mana nih? Mau ikut orang beriman apa orang kafir? Kan lihat-lihat situasi dan kondisi. Kalau umat Islam menang, dia paling depan, menepuk dada. Tuh kan, nah, saya temanmu kan. Tapi kalau umat Islam kalah dalam peperangan, tuh saya bilang juga apa? Nggak usah perang begini begitu dan seterusnya. Maka Allah katakan orang-orang munafik itu alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang yang wait and see terhadap kamu. Maka dua-duanya nanti dikumpulkan oleh Allah di neraka jahanam. Bahkan orang-orang munafik tempatnya lebih rendah itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan yang terbawah dari neraka. Jadi keraknya neraka. Kenapa? Karena kalau orang-orang kafir itu jelas mereka memposisikan diri di luar umat Islam. Sedangkan orang-orang munafik memposisikan diri di tubuh orang Islam. Dan yang paling ngeribetin nyusahin umat Islam ya munafik. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti gitu. Nah, itu munafik. Kalau kafir jelas ada di luar umat Islam. Ya seperti saya contohkan kemarin, yang suka di media sosial nyindir-nyindir, bahkan ada yang terang-terangan ngejelek-jelekin Islam, itu kan ngakunya muslim. Kalau yang non muslim kadang lebih berhati-hati. Nah, yang ngakunya muslim malah, nah itulah orang-orang munafik. Jadi kalau membenci Allah, membenci Rasul, membenci syariah Islam, itu tanda kalau itu munafik. Kalau orang beriman enggak dong, dia akan menjunjung tinggi syariah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak mencintai Rasul itu ya hayyan wa mayyitan. Ketika Rasul masih hidup dulu para sahabat, nah sekarang Rasul sudah wafat, tetap kita cintai, kita bela syariah Rasul, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang beriman. Kalau yang tidak beriman ya menyerang ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah munafik. Baik, kemudian Allah katakan wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah balas olok-olok mereka itu dan Allah membiarkan mereka kebingungan di dalam kesesatan mereka, yakni yataraddaduna tahayyuran. Baik, kemudian ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang yang mengganti, menukar kesesatan dengan petunjuk. Itu kalau bahasa kita yang lebih pas, menukar petunjuk dengan kesesatan. Artinya ketika mereka menyatakan masuk Islam, sebetulnya kan sudah dapat petunjuk kalau mau. Cuma ditukar dengan kesesatan. Ini ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka menukar kesesatan dengan petunjuk. Diibaratkan orang berdagang.
Sebab orang berdagang itu juga tukar menukar kan. Fama robihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perdagangan mereka. Jadi nggak beruntung, orang petunjuk kok ditukar dengan kesesatan. Baik, kemudian lanjutannya wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Masaluhum, perumpamaan mereka, yakni sifatuhum wa fi nifaqihim, sifat mereka tentang kemunafikan mereka itu kamatsalil ladzi istauqada naron, yakni kamatsalil ladzi istauqada, seperti orang yang istauqada bima'na auqada, menyalakan, naron api, fi zulmatin dalam kegelapan. Falamma adaat, maka ketika api itu adaat menerangi, yakni anarat ma haulahu, apa yang di sekelilingnya. Jadi orang menyalakan api, apinya menyala, maka sekelilingnya terang. Kalau di sekelilingnya sudah terang, fa'absara, dia bisa ngelihat, wastadfa'a, dia bisa menghangatkan diri, wa amina mimma yakhafuh, dan dia merasa aman dari apa yang dia takuti. Tiba-tiba zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka, yakni atfa'ahu, Allah memadamkannya. Wa jam'ud dhamir mura'atun li ma'na alladhi, ini maksudnya begini. Tadi di awal kan alladhi, kalau alladhi kan satu, kamatsalil ladzi istauqada nara. Tapi kalau kemudian zahaballahu binurihim, him kan mereka. Nah, maksudnya apa? Jamak dhamir di sini, kenapa kok enggak hi tapi binurihim mura'atun li ma'nal ladzi. Baik, watarokahum, dan membiarkan mereka fi dzulumatin, di dalam kegelapan, la yubsiruna, dalam keadaan mereka tidak melihat, yakni tidak melihat ma haulahum, apa yang ada di sekeliling mereka, mutahayyirin, dalam keadaan bingung, anit thariq, dari jalan, khaifin, dalam keadaan takut, fakadzalika haula, maka demikian juga mereka aminu biidhari kalimatil iman, mereka sudah merasa aman dengan menampakkan kata-kata iman, sudah menyatakan saya beriman, aman. Tetapi faida matu, apabila mereka mati, ja'ahumul khaufu wal adzabu, maka datanglah ketakutan dan azab kepada mereka. Baik, saya ulangi lagi. Jadi masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara, perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Maksudnya perumpamaan apanya? Perumpamaan sifat mereka dan kemunafikan mereka. Seperti orang yang menyalakan api gelap gulita, begitu api ini menerangi di sekelilingnya, dia bisa ngelihat, dia merasa hangat, dia merasa aman dari yang ditakuti, yakni dengan menyatakan kata-kata iman, masuk Islam. Aman itu diibaratkan orang menyalakan api, tiba-tiba Allah padamkan cahaya mereka. Zahaballahu binurihim, bingung. Nah, yakni watarakahum fi dzulumatil la yubsirun, Allah biarkan mereka dalam keadaan, dalam kegelapan, la yubsirun, dalam keadaan tidak melihat. Sebetulnya tadinya mereka sudah mendapatkan cahaya itu. Dia bisa melihat, dia bisa merasa tenang, merasa aman. Nah, begitu kalau orang menyatakan iman dan benar-benar beriman gitu. Nah, meski kelihatannya dimusuhi, diperangi, dibunuh, disiksa, tapi dia tentram. Tiba-tiba mereka lakukan kemunafikan, maka ibaratnya cahayanya diambil oleh Allah, padam lampunya, dan zahaballahu binurihim. Kalau sebab itu mereka bingung nanti. Jadi
wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, la yubsiruna, dalam keadaan tidak melihat, yakni bingung, nggak tahu jalan. Fakadzalika haula, nah mereka juga begitu. Mereka merasa aman, aminu bi idhari kalimatil iman. Mereka merasa aman ketika menampakkan kata-kata iman. Tapi kalau sudah mati nanti di hadapan Allah, nah itu baru nyesel. Kalau sudah mati, ja'ahumul khaufu wal adzab, datanglah kepada mereka ketakutan dan juga azab. Jadi sungguhnya orang-orang munafik itu tidak pernah merasakan ketenangan hidup. Dia selalu mencari-cari gimana nih yang aman nih. Nah, itu. Ya, seperti saya contohkan lah, masalah kecil aja lah, kecil. Tapi sebenarnya besar juga. Tahun-tahun berapa ya? 90-an kayaknya. Oh, atau 80-an. Ada nggak siswa sekolah yang pakai jilbab? Nggak ada. Nah, kemudian karena belum ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Nah, di saat itu banyak guru-guru, bahkan guru sekolah Islam, bahkan sudah haji, ada aktivis organisasi Islam, marah-marah kalau lihat muridnya pakai jilbab, marah. Dan adik saya waktu itu baru diangkat PNS, jadi guru negeri, jadi guru SMP. Nah, dia pakai jilbab, hampir tiap hari dimarahi kepala sekolah, sampai ke kantor yang kabupaten ini, daerah ya, pimpinan daerah, Kandep, bahkan sampai ke Kanwil. Ya dia sih siap, ya terserah Pak, kalau mau dipecat ya silahkan. Tapi yang mau mecat bingung juga, pasal berapa ini untuk memecat dia. Nah, di sekolah juga dikucilkan. Nanti kalau ada apel di kantor, semua ikut mengucilkan. Guru-guru yang lain juga begitu, Bu Haji, gitu kan, kadang kayak di Arab aja, Masya Allah. Lalu yang lain juga begitu. Ada di daerah saya itu, yang ini pramuka tuh, guru pembina istilahnya apa. Ada yang pakai jilbab ditarik. Padahal dia juga aktivis salah satu ormas Islam. Dan seterusnya lah. Nggak lama setelah itu kan pemerintah mengatur itu cara siswa berjilbab. Wah, yang tadinya tuh memusuhi langsung berubah itu. Waduh, pakai jilbab yang bagus. Kemana aja waktu itu ya? Dan dia ikut ini begitu sudah ada peraturan baru, pada tuh bagus, sudah anak-anak silahkan yang mau berjilbab. Ya ini jadi banyak juga, ini contoh aja lah orang-orang yang seperti ini. Nah kalau orang beriman itu enggak, meski untuk sementara waktu mungkin dia tidak berani berkoar-koar, tapi tetap di sininya kuat. Gitu. Dia kuat, dia akan tetap berpegang pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kalau disaring-saring, diayak-ayak gitu ya, itu sedikit ya yang benar-benar imannya kuat, itu tidak banyak ternyata. Baik, jadi yang banyak kan tadi itu ikut-ikutan lihat anginnya. Baik, saya lanjutkan. Lalu selanjutnya Allah katakan summun, tuli, yakni summun anil haq, fala yasma'unahu sama'a qabul. Mereka tuli dari kebenaran, fala yasma'una sama'a qabul. Mereka tidak mendengar dengan cara mendengar menerima. Kupingnya sih dengar, tapi dia nggak terima. Ini yang dimaksud dengan fala yasma'unahu sama'a qabulin. Bukmun yakni khursun, bisu, anil khair, dari kebaikan tidak bisa mengatakan yang benar. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak dapat mengatakannya. Umyun, buta,
yakni buta an tariqil huda, dari jalan petunjuk, fala yarawnahu, maka mereka tidak melihatnya. Fahum la yarji'una, maka mereka tidak kembali, yakni tidak kembali anid dhalalati, dari kesesatan. Atau mathaluhum, perumpamaan mereka itu kasoyibin, seperti hujan, yakni aika ashabi mator, seperti orang-orang yang tertimpa hujan. Nah, dan soyib itu wa asluhu suyub, min soba yasub, dari kata soba yasubu ayang zilu, yakni turun. Jadi au kasoyibin minas sama, atau seperti hujan, yakni orang-orang yang ditimpa hujan, minas sama'i, dari langit, yakni minas sahab. Fihi, di dalamnya, yakni fis sahab. Jadi kalau awan, kalau mendung tuh di situ ada zulumatun, ada kegelapan, yakni kegelapan yang mutakatsifatun, yang gelap gulita. Wara'dun, ada guruh, huwal malakul muwakkalu bih, yakni malaikat yang diutus. Wakila sautuh, ada juga yang mengatakan itu suaranya, nanti kita bahas. Wabarkun, dan juga kilat. Kilat yakni lama'anu sautih, kilauan cambuknya. Alladzi yazjaruhu bih, yang dengannya dia mengusir. Yaj'aluna ay ashabas saib, para orang-orang yang ditimpa hujan itu, yaj'aluna, menjadikan, yakni meletakkan, asabi'ahum, jari-jari mereka, maksudnya ay anamilahum, fi adanihim, di telinga-telinga mereka, minas sawaiki, yakni min ajlis sawaiki, karena petir, yakni syiddata, yakni syiddati sautir ra'di, yakni suara guruh yang sangat, yang kencang. Li alla yasma'uha, mereka tutup telinga mereka itu supaya tidak mendengarnya. Hadara, yakni khaufa, karena takut al mauti, kematian, min sama'iha, karena mendengarnya. Kadzalika haula'i, demikian juga mereka, idza nazalal qur'an wa fihi dzikrul kufri, kalau turun Al-Qur'an dan di Al-Qur'an itu ada penyebutan tentang kekufuran, al-musyabbahati bidzulumat, yang diumpamakan dengan az-zulumat, kegelapan, wal wa'idi alaih, bidzulumat wal wa'idu alaih, dan juga ada ancaman terhadapnya, al-musyabbahu birra'di, yang disamakan, yang diumpamakan dengan guruh, wal hujajul bayyinatu, dan hujjah-hujjah, alasan-alasan yang jelas, al musyabbahatu bil barqi, yang diumpamakan dengan kilat, yasudduna adhanahum, mereka menutup telinga-telinga mereka, li alla yasma'uhu, supaya mereka tidak mendengarnya, fayamilu ilal iman, lalu biar tidak condong kepada iman, wa taraka dinahum, dan meninggalkan agama mereka, wa huwa indahum maut, itu bagi mereka adalah kematian. Jadi kalau hadarul maut, menurut tafsiran Al-Jalalain, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, hadarul maut, takut kalau masuk Islam, itu bagi mereka al-maut. Wallahu, dan Allah muhitun, mengepung, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir, yakni mengepung, meliputi apanya, ilman wa qudratan, baik dengan ilmunya maupun kekuasaannya. Fala yafutunahu, maka mereka tidak lolos, tidak luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi dari awal. Baik, jadi Allah memberikan perumpamaan kepada mereka bahwa mereka itu seperti Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik, summum bukmun umyun, mereka itu tuli, yakni tidak bisa mendengar kebenaran. Karena ada kemunafikan tadi, kuping sih dengar tapi hatinya tidak mendengar. Bukmun, yakni kharisun alil khair, mereka bisu, tidak bisa mengatakan yang baik. Fala yaqulunahu, mereka tidak
tidak mengatakannya. Umyun, matanya buta, yakni buta karena tidak tahu jalan yang lurus, nggak bisa lihat jalan yang lurus. Ini kalau sudah munafik ketutup semuanya, kupingnya, mulutnya, matanya. Kalau sudah begini nggak bisa kembali. Gimana? Coba perumpamannya orang yang hidup di dunia ini udah tuli, bisu, buta. Ada orang buta tapi pendengaran dan mulutnya masih normal. Ada orang yang tuli tetapi ada orang yang tuli tetapi tidak buta. Kalau tuli juga, bisu juga, buta juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itulah ibarat orang-orang munafik tadi, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, yakni la yarji'un anid dhalalah, tidak bisa kembali dari kesesatan. Kemudian perumpamaan yang lain Allah katakan au kasayyibim minas sama, atau seperti hujan dari langit, yakni orang-orang yang ditimpa hujan. Kalau hujan itu kan gelap gulita, fihi dzulumatu wa ra'du wa barq, yang di dalam hujan itu ada zulumat, kegelapan. Nah, kemudian ada ra'dun, ada guruh. Kok Jalaluddin Al-Mahalli artikan wal malakul muwakkal, wal malakul muwakkalu bihi. Guruh itu malaikat yang diperintahkan. Waqila sautuh, ada juga yang mengatakan suara malaikat. Kok beda ya dengan ya begini. Jadi kalau ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan itu tafsiran para ulama beda-beda dari dulu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Nanti banyaklah contoh-contohnya itu. Di antaranya ini. Kemudian Ibnu Abbas juga kadang-kadang mentafsirkan ayat ya sesuai dengan perkembangan ilmu manusia pada waktu itu. Contohnya ketika dia mentafsirkan awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi itu ratqan? Ratqan itu kalau Ibnu Abbas mengartikannya tandus, langitnya tandus, kemudian buminya tandus. Fafataknahuma, kami belah yakni kami turunkan hujan, berarti buminya dibelah. Buminya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, berarti dibelah buminya. Ini tafsiran sahabat Ibnu Abbas, beliau ahli tafsir, tapi ayat tadi kan berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang pada waktu yang manusia capai baru singkat itu, maka dia katakan begitu. Nah, nanti di belakang hari ada yang menghubungkan dengan teori ahli fisika itu yang bahwa semuanya tadi asalnya satu tuh. Rotkon di situ diartikan segumpal itu. Fafataknahuma, kami ceraikan, yakni ketika terjadi ledakan tadi. Yang kata para ahli fisika, bukti bahwa asalnya adalah rotkon, adanya gravitasi. Tapi sekali lagi ini tafsiran Ibnu Abbas, tafsiran ulama-ulama sekarang. Nah, tafsiran itu bisa benar bisa salah. Nah, kalau Al-Quran, itu absolut pasti benar. Tafsirannya kayak tafsiran yang dihubungkan dengan teori ahli fisika tadi, ya bisa benar bisa salah, bisa saja nanti di belakang hari ada yang temukan lagi yang lebih pas gitu. Nah, kalau ayatnya pasti benar. Nah, sekarang ada juga nanti yang ada yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Allah dan Rasul itu yang sifatnya metafisik gitu, dan metarasional, memang di atas jangkauan rasio. Kayak contohnya tentang bintang-bintang tuh yang di surah Tabarok tuh, walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabih, dan sungguh kami telah hiasi langit yang terendah itu dengan pelita-pelita, yakni bintang-bintang. Waja'alna rujuman lisyayatin, kami jadikan dia sebagai pelempar untuk syaiton-syaiton. Nah, kalau ahli fisika mungkin katakan itu meteor, pecahan dari bintang-bintang. Iya, tetapi kalau di ayat itu pasti benar.
Bisa saja yang orang tahu itu ya pecahan bintang yang jatuh. Tapi fungsinya untuk apa? Itu pasti benar. Allah katakan rujuman lisyayatin. Rujuman lisyayatin. Nah demikian juga tentang yang lain-lain tadi lah. Kayak termasuk yang ada di ayat tadi. Jadi zuwara'dun wabarkun dan juga kilat. Gitu. Kilat itu lama'anu sautih. Kemudian yaj'aluna asabi'ahum. Nah, ini sebenarnya perumpamaan saja. Yakni ketika orang-orang munafik itu mendengar ayat-ayat Al-Qur'an yang isinya adalah ancaman-ancaman dari Allah atau hujah-hujah yang jelas, maka mereka menutup telinga mereka. Jadi seolah buat mereka ayat-ayat tadi adalah kayak guruh, kayak kilat, bahkan lebih dahsyat lagi kayak petir. Maka yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka, yakni ujung-ujung jari mereka, ay anamilahum, di telinga mereka karena minas sawaiki hadarul maut. Karena petir, karena takut mati. Nah, kematian menurut Jalaluddin Al-Mahalli tadi takut kalau mendengar nanti tertarik kepada Islam, kemudian masuk Islam. Nah itu al-maut, hadarul maut, takut mati, yakni takut kalau tertarik dan kemudian masuk Islam. Tetapi wallahu muhaitum bil kafirin. Allah itu mengepung, meliputi orang-orang kafir dengan apanya? Ilmu Allah meliputi mereka. Wa kudratan, dan kudrat Allah, kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki orang masuk Islam ya ada saja nanti caranya bagaimana dia mendengar ayat-ayat Al-Quran dan kemudian masuk Islam. Ya contohnya kayak Saharatu Fir'aun, tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Mereka datang di lapangan itu motivasinya duit. Inna lana ajran, memang kita dapat upah nih kalau kita menang. Oh ya, dan kamu nanti jadi orang-orang yang didekatkan atau dikasih jabatan lah oleh Fir'aun. Jadi motivasinya itu. Tapi Allah menghendaki mereka dapat petunjuk. Kemudian setelah melihat mukjizat Musa, dapat petunjuk, langsung berubah total. Tadinya motivasinya cari duit, sekarang berubah. Dan begitu mau dihukum oleh Fir'aun, siap. Iqdima antaqad. Sudah, putuskan apa? Putuskan apa saja yang kau mau putuskan. Innama taqdi hadhil hayatid dunya. Yang kau putuskan kan cuma urusan dunia ini. Jadi berubah. Tadinya karena duit, langsung kalau sudah dapat petunjuk, mereka berani mati. Baiklah, sampai dengan ayat ini. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhalu. Silakan Pak Ji. Ya, alasannya saja. Biasanya kalau hadis dhaif itu pasti over gitu, menggambarkannya. Padahal kalau kita lihat Nabi SAW lagi khutbah Jumat. Ada orang yang datang, duduk, salaita, kamu sudah sholat? Belum ya Rasul. Kum fasalli rakaatain. Berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Padahal lagi khutbah Jumat, dan khutbah Jumat itu waktunya kan pendek, nggak berpanjang-panjang khutbah Jumat, tapi tetap Nabi suruh sholat. Nah ini contohnya. Kadang-kadang ada juga khotib yang lebih baik dengerin khutbah daripada sholat. Ngapain sholat? Nah, padahal hadisnya sahih tadi, sudah duduk bahkan Nabi suruh kum fasalli rakaatain. Wallah misalnya begitu. Pak Haji, tinggal ini aja ya, hadisnya riwayat siapa, sahih atau tidak. Bahwa lebih baik ngaji. Ngaji kalau nggak dilaksanakan juga dosa gitu ya. Ngaji tentang bab sholat, babu
bab tentang sholat sunat, kaji terus tentang sholatul lail, sholat duha dan seterusnya, tapi tidak dilaksanakan, ya dosa. Wallahu a'lam, insyaallah begitu baca. Ya silakan. Ya fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pasti dibalas ya. Ya betul. Tetapi bisa dihapus gitu. Kebaikan bisa dihapus. Dihapus dengan apa? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dia udah berbuat baik nih, dibatalkan, dihapus. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah-sedekah kamu bil manni, dengan membangkit-bangkit, wal adha, dan tindakan menyakitkan gitu. Oke, dosa bisa nggak dihapus? Bisa. Bukankah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebaikan dia akan melihatnya, dan barang siapa melakukan keburukan yarah dia akan melihatnya. Iya, dia akan lihat. Apanya yang dilihat? Nah, di hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi katakan, yudnal mu'minu mir rabbih. Seorang mukmin itu nanti akan dihampirkan kepada Tuhannya. Dan fayudha'u lahu min kanafih, diletakkan tirai Allah, jadi ditutup, yang lain nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Fayu'arifu bidzunubi, Allah membuatnya mengakui dosa-dosanya, atau Allah menanyakan tentang dosa-dosanya. Yu'arifun ay abdi, wahai hambaku, ata'rifu dzamba kada, kamu mengakui dosa ini? Kan nggak bisa ngeles di hadapan Allah. Bala ya Rabb, iya wahai Tuhanku. Ay abdi, fa ini qad satartu halakal yaum, fa ini qad satartu halaka fid dunya. Wahai hambaku, aibmu ini aku sudah tutup di dunia. Wa ini aghfiru halakal yaum, dan aku ampuni untukmu pada hari ini. Bisa dihapus kan balasannya? Nah, karena tapi catatannya tetap ya roh, dia tetap melihatnya, tetap lihat catatannya. Ya dulu pernah ini, tapi diampuni oleh Allah. Di dunia ditutup oleh Allah, di akhirat diampuni. Nah, itulah yang dimaksud dengan fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Jadi cuma ditunjukkan saja catatannya. Jadi bisa ya. Jadi kebaikan juga bisa dihapus. Nah, kalau kita contoh yang tadi itu bil manni wal adha, dosa-dosa bisa dihapus. Nah, kalau kita taubat kepada Allah, taubatan nasuha, insyaallah dihapus oleh Allah. Baik, lagi silakan. Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.